orang tua dan anak-anak yang luar biasa. Jumpa lagi di Bina Iman Anak. Hari ini Kak Jen akan membagikan firman Tuhan yang memiliki judul Mau Menjadi Murid. Yuk kita mau sama-sama baca ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kak Jen akan bacakan ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, menurut adik-adik, apa sih murid itu? Nah, kita baca ya, tadi dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka benar-benar adalah murid-Ku. Di dalam firman-Ku, artinya berarti apa? Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, kita harus melakukan, kita harus menaati, dan juga menjauhi apa yang tidak boleh. Nah, adik-adik, ketika kita mau menjadi murid Tuhan nih, ya, kita juga harus memiliki suatu keberanian. Coba siapa yang masih ingat murid Tuhan Yesus ada berapa? Betul sekali, ada 12. Nah, Kak Jen mau cerita sedikit. Ada murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Saat Andreas itu ya, dia itu belum mengenal Tuhan, dia pun juga mengajak Simon untuk mengetahui, untuk mengenal Tuhan. Dan apa yang dilakukan Simon? Simon yang tadinya belum kenal, Simon mau loh diajak sama Andreas. Wah, luar biasa ya. Siapa di sini yang mau seperti Andreas? Ada yang pernah mengajak temannya yang belum pernah pergi ke gereja, lalu diajak, lalu temannya mau ikut? Ada? Angkat tangan. Wih, keren. Kak Jen percaya pasti ada ya. Wah, itu hebat loh adik-adik. Itu adik-adik sudah membawa satu jiwa baru. Nah, di sini dikatakan kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Ya, tentunya kita harus menjadi contoh dulu buat teman-teman kita. Harus menjadi teladan lewat apa? Perkataan, lewat perbuatan, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita bisa memuliakan Bapa di surga. Kita bisa menyenangkan Bapa di surga. Nah, adik-adik, selain kita harus mau menjadi murid Yesus, kita sendiri juga harus mau dimuridkan. Caranya bagaimana? Kita juga harus mau nih. Kalau kita diminta, ayo baca Alkitab setiap hari. Nah, nggak boleh malas ya. Setiap hari kita harus baca. Lalu juga mama papa bilang, ayo harus rajin berdoa. Adik-adik juga harus suka berdoa. Jangan berdoa saat makan saja atau saat tidur, tapi luangkan waktu adik-adik untuk berdoa. Dan lalu yang terakhir, siapa di sini yang pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya? Pernah nggak menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang adik-adik alami? Menceritakan tentang pertolongan yang pernah adik-adik alami dalam kehidupan kalian? Itu adalah salah satu contoh adik-adik sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Mulai sekarang, yuk kita mau sama-sama ya menceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman kita, menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman kita. Kita yang lebih penting, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kak Jen percaya adik-adik pasti bisa dong menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.